Hai, selamat datang di kanal YouTube Froynion. Jadi kanal kita ini dibentuk oleh pemuda-pemudi yang masih umurannya tanggung lah ya, masih kayak seumuran saya yang berusaha untuk menghibur Anda lewat layar kaca. Konten-konten yang kami suguhkan di Froynion ini sebenarnya ya hasil obrolan sih, obrolan ringan di antara kita semua, atau keresahan, atau mungkin keinginan kita sendiri sih untuk kayaknya lucu ya bikin konten ini. Semoga dari apa yang kalian lihat ini bisa memberikan sedikit insight, bisa memberikan referensi hiburan, atau mungkin kayak malah anjir lah ternyata bisa kayak gitu ya. Nah, semoga itu bisa kalian dapatkan dengan menonton channel Froynion. Di konten kali ini kita kepikiran untuk bikin challenge bangun jam 5 pagi. Dan kita menantang orang-orang yang di antara yang lain, teman-teman yang lain ini mereka adalah orang-orang yang sering telat. Gue di sini menantang ada Cindy, ada Fadil, sama Niki. Jadi mereka akan ditantang untuk bangun jam 5 pagi selama 7 hari ke depan. Kira-kira mereka akan merasakan experience seperti apa, struggle-nya gimana, terus gimana caranya mereka untuk keluar dari masalah-masalah yang mereka temukan selama challenge, ya ntar mungkin akan mereka ceritakan. Di situ gue sendiri sih, sebelum ada challenge ini, gue biasa tidur tuh ya jam 3, tapi karena ada challenge yang harus bangun jam 5, nggak mungkin gue tidur jam 3, masa tidur cuma 2 jam. Karena gue adalah orang yang terbiasa bangun siang ya. Gue tuh kalau misalkan libur itu bisa jam 12, jam 11 gitu. Kalau misalkan nggak libur, kan ya, saya agak telat dulu ya di sini ya. Aku tuh anaknya tukang tidur. Siapa sih yang gak suka tidur? Kayak enak banget gak sih tidur? Betul. Tapi di sini gue juga sebagai orang yang memberikan challenge, rasanya nggak afdol kalau misalnya gue tidak mencoba juga experience seperti apa, karena alasan gue mau ikut challenge ini karena gue rasa tidur cepat dan bangun cepat merupakan hal baik, dan udah mana gue telat mulu. Ya sebenarnya saya pengen merubah habit saya yang seperti itu. Karena ini konten kali ya, jadi kayak wah aku harus bangun jam 5, kayak ada semangat, ada rasa semangatnya gitu. Halo guys, gue baru bangun, rasanya susah banget gitu ya untuk meninggalkannya. Pagi kali ini gue akan mengerjakan meeting presentation gue untuk weekly di setiap hari Senin. Dan biasanya gue tuh kalau pagi belum tidur, terus pas baru bangun tidur kepepet untuk bikin segala macamnya. Tapi sekarang gue pengen coba untuk memanfaatkan waktu pagi gue buat ngerjain biar nggak mepet, terus juga gue nggak tidur lagi setelah itu. Oke guys, yo. Hari pertama gue memang gue excited dengan adanya challenge ini. Gue menantang diri gue, Niki lu bisa deh. Aku tuh sebenarnya pas ditantang gitu ya sama Kawing, aku tuh muter otak gitu loh, kayak gimana caranya aku bangun pagi biar nggak gitu-gitu aja gitu loh aktivitas aku, biar kayak takutnya kan kayak bangun pagi nih jam 5 terus aku bingung gitu mau ngapain. Jadi kayak aku udah bikin jadwal tuh, karena aku anaknya plan banget ya. Keren. Karena semangat kali ya, kayak aku harus jadwalin dari Senin sampai hari Minggu nih gue ngapain nih, biar gue tuh nggak yang kayak bangun tidur terus kayak bingung mau ngapain kan. Misalnya hari Senin aku jalan pagi, terus habis jalan pagi kayak gue nyari sarapan kali ya di luar, tiba-tiba ikut yoga class. Pokoknya harus aktivitas yang berkeringat biar nggak ngantuk gitu loh Kak. Karena gitu ya? Karena kalau aku diem di rumah kayak misalnya cuma baca buku atau kayak cuma beres-beres rumah tuh aku kayak nggak bisa, kayak pasti bawaannya ngantuk terus karena lihat kasur. Kayak gue harus keluar. Yang gue rasakan di hari pertama itu, yang biasanya gue baru bisa beraktivitas itu di jam 8 lah, maksudnya efektifnya. Akhirnya kegiatan-kegiatan yang biasanya gue selesaikan itu mungkin jam 10 itu udah selesai di jam 8. Jadi secara langsung ternyata dengan gue bangun pagi itu gue merasakan banyak waktu yang lebih lowong, terutama di hari-hari awal sih. Hari-hari pertama dan kedua itu gue masih bingung kira-kira gue mau ngisi sama kegiatan apa ya. Suasana paginya seperti ini kira-kira ya teman-teman ya. Nah, mataharinya mulai terlihat. Yang gue coba cari itu adalah kegiatan yang mungkin ke arahnya positif, karena kayak gue udah effort bangun jam 5 pagi, kenapa harus buang usaha gue untuk bangun jam 5 pagi dengan hal-hal yang mungkin kesannya juga akhirnya membuang waktu juga. Sekarang sekitar jam 6:30, mungkin orang udah mulai ada yang berangkat kerja, ada yang sekolah. Jadi ini gue sekarang lagi di kawasan Bintaro Loop. Ini biasanya jalur favorit teman-teman pengguna road bike ya.
sudah sampai di lokasi gym. Ini sekarang jam 7. Karena gue bangun lebih pagi jadinya nggak buru-buru ya. Santai banget rasanya. Gue ngeliat experience orang tuh akhirnya dia merasa lebih produktif dengan memulai hari lebih awal. Lu punya waktu lebih banyak buat menyelesaikan urusan lo, dan itu pun terjadi di gue. Makanya gue menilai mungkin kehidupan yang lebih dewasa dari ini, maksud gue kadang masih ngerasa keasikan main. Buat kehidupan yang lebih serius, misalnya kalau lu udah punya anak atau lu punya pekerjaan di jabatan yang strategis, ini perlu banget sih. Dan buat mencapai itu gue rasa gue latihan dari sekarang dengan ikut challenge ini. Yang paling dirasakan saat bangun pagi itu adalah ini sih. Ini dulu gue lakukan saat-saat masih tinggal sama orang tua gitu ya. Gue disiapin sarapan, terus nyiapin perbekalan apa buat ke sekolah, kayak anjir, kayak nostalgia. Itu sih yang agak sentimental juga sih ternyata. Nah, aku tuh paling berasa itu pas WFO. Jadi WFO tuh kayak misalnya masuk kantor jam 10. Nah tuh kayak jam 2, jam 3 tuh jam-jam kritis deh. Jam-jam kayak aduh kayak mau tidur aja nih, kayak udah ngantuk berat gitu loh. Karena mungkin gak biasa kali ya. Gitu, cuman ya paling aku selingin kayak power nap. Kayak cuma 15 menit, 30 menit kayak dulu gitu. Sejujurnya gue ngerasa nggak cocok bangun pagi. Karena menurut gue ketika gue paksain bangun dan gue masih terus-terusan nggak bisa komit untuk balance dalam hidup gue gitu ya, kayak oke, gue bangun jam 5 berarti gue harus tidur jam berapa gitu. Dan makanya ketika gue menjalankan si challenge ini, kerasanya tuh kayak berat banget gara-gara tuh gue nggak bisa nyimbangin jam tidur gue sama jam bangun gue. Yang terjadi di gue itu adalah gue merasa di hari-hari gue bangun pagi itu gue merasa lebih percaya diri. Ini aneh sih, tapi gue nggak tahu kenapa gue lebih seneng di hari itu. Secara mood itu gue ngerasa lebih baik lah. Entah ya, kadang gue ngerasa kurang lama atau apa, tapi gue tuh baru ngerasa di tahap oke, gue bangun cepat, oke, gue nyelesain masalah, kayak gue entah ada urusan sama bank, gue bisa berangkat lebih cepat. Tapi cuma sampai sebatas itu. Akhirnya ada momen gue mulai terbiasa dan santai. Jadi misal gue bangun cepat, gue pun leha-leha kadang ke jam 9, jadi kayak nggak ada bedanya kayak gue bangun jam 9, kayak gitu. Ya, tapi waktu itu gue pernah nonton yang serupa juga, yang emang dia jam 5 pagi juga bangunnya dan segala macam, dan gue ngerasa tuh kayak anjir, produktif banget nih orang. Kayak ini akan menjadi gue nih, akan menjadi potret diri gue ketika gue menjalankan challenge ini. Tapi ternyata ya itu mungkin emang YouTuber profesional. Tapi dengan bangun pagi jam 5 ini tidak serta-merta bikin lu produktif sih sebenarnya. Ini kan tergantung orangnya juga ya. Ketika lu bangun pagi, gimana caranya lu memaksimalkan waktu yang lebih panjang tadi yang lu punya ini, yang tidak terbuang karena tidur lu mungkin. Akhirnya bukan masalah bangun paginya, tapi bagaimana lu mengelola waktu yang lu punya itu kan. Menurut gua produktif atau enggaknya kembali ke kita. Kalau kita mau produktif kita bisa. Cuman dengan bangun pagi itu membuka peluang buat produktif lebih gede daripada kita bangun jam 9, yang berarti lu udah nggak ada change buat melakukan hal lain di antara jam 5 sampai jam 9 kayak gitu. Kayak bayar pajak, misalkan bayar pajak motor atau perpanjang STNK. Itu gue tunda-tunda terus, kayak ntar aja lah, besok juga bisa segala macam. Mumpung ada spare waktu, gue mencoba untuk menuntaskan hal-hal yang gue tunda selama ini. Ya di situ sih yang paling kerasa ya. Gara-gara gue akhirnya sekarang gue sudah tidak menunda pajak dan gue juga sudah bayar perpanjang STNK. Gue tuh waktu challenge ini ada mulai menyadari pentingnya tidur cukup. Lu mulai meninggalkan hal-hal yang sifatnya nggak meninggalkan sepenuhnya sih, kayak gue bertahap ya, kayak yang sifatnya rekreatif, kayak lu misal main game sampai pagi atau semacamnya. Gue mulai setengahnya lu mempertanyakan itu, dan itu artinya lu proses buat lebih serius terhadap diri lu sendiri, kayak gitu sih menurut gue. Sebenarnya kerugiannya nggak ada ya, karena gue merasa anjir kayak gue belum siap nih Nyet, bangun pagi gitu, masih belum bisa komit banget, dan dalam percobaan 7 hari itu masih banyak lah bolong-bolongnya, dan gue nggak bisa ngelakuin apa yang pengen gue lakuin karena di dalam diri gue masih ngedinai itu, kayak aduh tidur lagi ya lah biar enak gitu. Itu sih paling. Aku ya, sekarang dampaknya ya di aku yang perubahan sangat besar. Aku tuh jadi kayak otomatis bangun cepet gitu loh Kak. Kayak dulu tuh aku kayak masih udahlah ntar lagi. Sekarang tuh udah mulai, kalau misalnya diperhatiin, nggak tahu ya anak-anak kantor, aku sekarang tuh nggak yang terlalu telat
bahkan nggak telat, kayak jam 10.15 tuh aku udah nyampe kantor. Bagus atau tidaknya challenge ini buat gue pribadi, gue ngerasa ini cocok buat gue. Jadi gue mungkin akan melakukan challenge. Jadi mungkin bukan challenge ya, tapi gue berharap ini bisa jadi habit yang barulah buat gue sendiri ke depannya. Jadi bisa lebih bangun pagi, menikmati hari lebih panjang. Mungkin kalau sebulan bakal lebih seru dan mengubah hidup gue dalam jangka panjang sih. Gila. Oke, sip. Thank you, Del ya. Oke.